Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang ada di rumah, di video kali ini kita akan belajar mengerjakan soal penilaian akhir semester untuk pelajaran tema 3. Baiklah teman-teman, kita langsung saja menuju ke soalnya. Keseimbangan hak dan kewajiban dapat dilakukan dengan cara A. Mendahulukan hak daripada kewajiban, B. Mendahulukan kewajiban daripada hak, C. Melaksanakan kewajiban tanpa menuntut hak, D. Menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban. Baiklah teman-teman, keseimbangan hak dan kewajiban itu didahulukan yang kewajiban dulu daripada haknya. Jadi jawabannya yang B. Nomor 2. Berikut yang merupakan kewajiban kita terhadap lingkungan adalah A. Menikmati kekayaan alam Indonesia, B. Menjaga kelestarian lingkungan, C. Mendapatkan udara yang bersih, D. Menikmati pemandangan yang indah. Nah, kewajibannya adalah yang menjaga ya, karena semuanya, hampir semuanya itu adalah hak, kecuali yang B. Kalau B adalah kewajiban, kita harus menjaga kelestarian lingkungan. Berikut yang merupakan salah satu sikap tidak bijak terhadap hewan adalah A. Memperjualbelikan unggas, B. Memasak daging unggas, C. Mengambil telur ayam, atau D. Melakukan perburuan liar. Yang A, B, C semuanya boleh dilakukan ya teman-teman. Yang tidak boleh adalah melakukan perburuan liar. Jawabannya D. Nomor 4. Sebagai warga negara, kita berkewajiban ikut menjaga dan melestarikan lingkungan alam agar terjaga kelestariannya. Berikut ini adalah salah satu upaya dalam melestarikan hewan, yaitu A. Menggunakan tas dari kulit harimau, B. Memburu hewan yang dilindungi, C. Merusak habitat hewan, D. Memelihara tempat asli hewan. Kalau yang A, menggunakan tas dari kulit harimau, jika kita sering menggunakan tas dari kulit-kulit hewan yang dilindungi, lama-lama pembuat tas akan memburu hewan-hewan yang dilindungi sehingga mereka akan punah. Jadi salah. Yang B, memburu hewan, juga pasti tidak mungkin untuk melestarikannya. Yang C, merusak, sama kalau habitat hewan rusak, maka hewan-hewan tersebut juga akan mati karena kesulitan untuk mencari makan. Jawabannya yang D, memelihara tempat asli hewan. Nomor 5. Hewan di samping ini dapat melindungi diri dengan cara mengubah warna sesuai dengan lingkungan yang ditempatinya. Kemampuan ini disebut dengan A. Mimikri, B. Autotomi, C. Hibernasi, atau D. Metamorfosis. Oke teman-teman, ini adalah bunglon. Dia hinggap di ranting warna hijau sehingga dia juga merubah dirinya berwarna hijau. Itu disebut dengan mimikri. Yang A ya. Nomor 6. Berikut ciri khusus yang dimiliki oleh bebek adalah A. Tubuhnya dapat berubah warna, B. Tubuhnya dapat melingkar untuk melindungi dari musuhnya, C. Bulunya berlapis anti air sehingga tidak basah ketika berenang, atau D. Ekornya dapat putus untuk mengelabui musuhnya. Nah teman-teman, bebek itu bulunya berlapis anti air ya, sehingga tidak basah ketika berenang, sehingga bebek itu bisa lama-lama mencari makan di tempat-tempat yang basah ataupun becek ataupun air ya, berair seperti di sawah, di rawa dan lain sebagainya. Jawabannya yang C. Nomor 7. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan adalah A. Biji, B. Bunga, C. Daun, atau D. Batang. Sebagai alat perkembangbiakan yaitu bunga ya, karena bunga itu memiliki benang sari dan kepala putik yang nanti akan ketika mereka bertemu akan menjadi bakal buah.
Nomor 8, bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis adalah tempat fotosintesis tumbuhan terjadi di daun ya teman-teman, di sini nih. Jadi nomor 2. B. 9. Berikut ciri-ciri teks laporan kecuali A. bersifat objektif, B. ditulis berdasarkan fakta, C. bersifat subjektif, atau D. ditulis dengan bahasa yang jelas. Nah teman-teman, objektif artinya menilai dengan sesungguhnya ya, tidak berdasarkan suka atau tidak suka. Kalau berdasarkan suka atau tidak suka itu subjektif ya. Jadi kecuali ya, karena teks laporan itu berfungsi untuk melaporkan sesuatu yang nyata, yang real, berarti tidak boleh bersifat subjektif. Jawabannya yang C. Nomor 10. Orang yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan informasi dari orang lain disebut A. pewawancara, B. narasumber, C. pembaca berita, atau D. pembawa acara. Jelas, pewawancara. A. Nomor 11. Pewawancara titik-titik. Bapak menanam cabai pada musim ini. Narasumber, karena cabai pasti banyak yang membutuhkan, harganya juga naik. Nah, kata tanya yang tepat untuk melengkapi percakapan di atas adalah A. kapan, B. mengapa, C. di mana, atau D. bagaimana. Nah teman-teman, di sini narasumber berkata karena. Biasanya kalau jawabannya itu menggunakan kata karena ya, yang ditanyakan adalah alasannya, alasan yang sesuai dengan pertanyaan, yaitu mengapa ya. Kita coba, mengapa Bapak menanam cabai pada musim ini? Jawabannya karena cabai pasti banyak yang membutuhkan, harganya juga naik. Nah cocok ya teman-teman ya. Jawabannya yang B. Nomor 12. Kita dapat mengetahui penyebab harimau Bali punah. Kita dapat mengajukan pertanyaan: A. Siapa yang menyebabkan harimau punah? B. Di mana harimau Bali mengalami kepunahan? C. Bagaimana proses kepunahan harimau Bali? Atau D. Mengapa harimau Bali punah? Oke teman-teman, di sini dikatakan penyebab ya. Penyebab berarti pertanyaan yang cocok digunakan adalah mengapa harimau punah ya. Mungkin karena perburuan liar, karena manusia menguasai hutan dan lain sebagainya ya. Jadi jawabannya adalah mengapa. Nomor 13. Permukaan bumi yang memiliki ketinggian 500 meter di atas permukaan laut disebut A. dataran tinggi, B. dataran rendah, C. pegunungan, atau D. perbukitan. Wilayah daratan yang memiliki ketinggian 500 meter adalah dataran tinggi, yang A ya teman-teman. Nomor 14. Berikut adalah ketampakan alam yang termasuk daratan kecuali A. dataran tinggi, B. pegunungan, C. pantai, D. selat. Ya jelas teman-teman, jawabannya yang D. selat. Selat adalah lautan yang menjorok ke daratan. Nomor 15. Sumber daya alam harus dimanfaatkan secara bijaksana supaya A. tetap utuh, B. tidak berkurang, C. tidak punah, D. jumlahnya bertambah. Jawabannya tidak punah. Ya, kita harus memanfaatkan secara bijaksana agar tidak cepat habis atau tidak punah. Nomor 16. Masyarakat yang tinggal di padang rumput yang luas mengusahakan A. pertanian, B. perkebunan, C. peternakan, D. industri. Padang rumput ya cocok atau tempat makannya sapi,
domba, dan lain sebagainya. Jadi cocoknya adalah untuk peternakan. 17. Lokasi strategis Indonesia menguntungkan karena kaya akan sumber daya alam. Salah satu keuntungannya adalah A. Kaya akan flora dan fauna yang sangat bermanfaat. B. Mendapat pujian negara lain. C. Dapat mengembangkan diri terhadap negara lain. Atau D. Mudah mendapat simpati dari negara lain. Ya, jelas jawabannya yang A. Kaya akan flora dan fauna sangat bermanfaat. Yang sangat bermanfaat. Nomor 18. Montase, kolase, dan mozaik merupakan karya seni rupa yang dibuat dengan teknik A. Menempel, B. Mencetak, C. Membatik, D. Melukis. Jawabannya menempel ya teman-teman. Lanjut nomor 19. Mira membuat sebuah karya dengan menempel potongan daun pada sebuah kertas yang sudah berpola gambar bunga. Karya yang dibuat Mira disebut A. Sulaman, B. Rajutan, C. Mozaik, atau D. Montase. Jawabannya adalah yang C. Mozaik. 20. Roni sedang mencari majalah, koran, gambar-gambar, kertas HVS atau karton, dan juga lem sebagai bahan untuk membuat suatu karya seni yang ditugaskan oleh gurunya. Guru memberi tugas kepada Roni untuk membuat A. Kolase, B. Montase, C. Mozaik, D. Meronce. Ya, jawabannya yang montase. Montase adalah karya seni baru dari hasil tempelan-tempelan gambar-gambar dari sumber-sumber lain seperti majalah, koran, dan lain sebagainya.